Bab 651, sama. Dengan langkah berat, energi gelap berputar di sekitar Zuo Fan saat dia berjalan menuju Lucie. Matanya bersinar karena haus darah. Lucie membeku. Seluruh tubuhnya gemetar. Pelayan Zuo, apa maksudnya ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sisanya tegang tetapi tidak cukup untuk membuat mereka berbicara. Hah? Zuo Fan berada di samping Lucie dan mencengkeram tenggorokannya. Mengangkatnya dari tanah. Aura yang luar biasa membuat dia terengah-engah saat dia bertanya. Di mana penawarnya? Penangkal. Alis Lucie bergetar penuh pengertian. Zuo Fan masih peduli dengan hal itu. Dia dulu mengira sikap dingin Zuo Fan menyiratkan bahwa dia tidak peduli dengan wanita itu. Tetapi dia menahannya untuk melunasi rekening sekarang. Hati Lucie dipenuhi dengan penghinaan saat dia berseru. Stuart Slow, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya telah memberikan segalanya untuk sekte ini. Kamu tidak menghukum seseorang yang kalah. Tapi kamu mengejarku karena menyakiti seorang wanita. Di mana keadilannya? Zuo Fan. Lucie baru saja berjuang keras. Saya mengerti Anda menginginkan penawarnya. Tetapi Anda tidak bisa memintanya begitu saja. Vian yang menemukan alasan yang bagus untuk mencoba dan berbicara dengan masuk akal padanya. Zuo Fan mendengus. Ini urusanku. Siapapun yang mengganggu akan dihukum berat. Saya yang akan menjadi hakim di sini tentang apa yang berlebihan atau tidak. Anda tidak mempunyai suara dalam hal ini. Jangan berpikir sedetik pun Yang Mulia Si bisa melindungi Anda. Anda selalu menentang saya sampai ke sini. Bodoh. Serahkan penawarnya sekarang. Kalau tidak, tidak ada satupun. Alis Lucie bergetar. Merasakan kekuatan dalam genggaman Zuo Fan. Racunku tidak mematikan. Dia akan menderita selama 49 hari. Dan itu saja. Hakim sudah memberikan keputusannya. Jadi saya tidak berani membunuh siapapun. Saya juga khawatir Double Dragon Manor akan ikut campur. Kalau tidak, tetua pihak lain juga akan meminta penawarnya. Bukan begitu. Mata Zuo Fan bergerak-gerak, dan hatinya dipenuhi amarah. Tubuhnya dibanjiri arus listrik yang mengamuk saat energi hitam berkeliaran di seluruh Lucie sebelum memasuki tubuhnya. Lucie merasa seperti jaring hitam ketat merampas semua gerakannya saat menggerogoti tubuhnya. Dia belum pernah merasakan bahaya seperti ini sebelumnya. Berkeringat ketakutan. Zuo Fan akan membunuhnya karena seorang wanita. Mata sedingin es Zuo Fan terasa seperti jurang yang dalam. Suaranya menakutkan. Serahkan penawarnya. Atau kamu akan hilang dari pandanganku selamanya. Tunggu. Zuo Fan. Dia baru saja bilang tidak ada. Wanita itu juga tidak dalam bahaya. Ini masih pertemuan naga ganda. Dan kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Vian yang mencoba berunding dengannya. Zuo Fan tidak mau mendengarnya. Energi hitam semakin melingkari Lucie. Beberapa saat lagi akan menyelimutinya dalam kegelapan total. Yang Mulia panik namun tetap tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Lucie tidak dapat menahannya lagi dan berteriak. Tunggu, tunggu. Aku punya penawarnya. Tangan Lucie bersinar. Dan sebuah botol muncul. Vian yang berdiri ternganga dan kemudian memelototinya. Tusukan itu sudah memiliki penawarnya selama ini. Dia bisa saja menyerahkannya dari awal. Tapi dia harus membuat kita semua khawatir tanpa alasan. Bang! Bahkan tanpa meliriknya, Zuo Fan melemparkannya pergi. Saat dia terbanting ke tanah, dia meludahkan darah. Dan botol di tangannya melayang di udara dan masuk ke tangan Zuo Fan.
Zuo Fan memandang sisanya dengan tatapan dingin. Setiap pengguna racun memiliki penawar racunnya. Jangan sampai mereka diracuni juga. Mungkin beberapa racun yang sangat mematikan tidak, sehingga musuh tidak akan pernah selamat. Tapi untuk racun yang lebih ringan, terutama digunakan untuk penyiksaan, pasti ada penawarnya. Lain kali aku melakukan sesuatu, menjauhlah dariku. Vien yang merasa malu, lalu menatap Lucie. Bajingan ini selama ini berpura-pura sampai kami membelinya. Zuo Fan mengabaikan mereka dan pergi. Namun setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi. Tampak bingung. Lama tidak bertemu. Zuo Fan. Sesosok yang dikenalnya berdiri di ambang pintu halaman mereka. Xie Tianxiang datang bersama dua gadis, Suanger dan Yongning. Gadis-gadis itu melihat dari Lucie, berdarah di tanah, hingga ekspresi gelap Zuo Fan dan tersentak. Mereka belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Xie Tianxiang hampir tidak peduli. Terlihat dari senyumannya. Sejak apa yang terjadi pada Ning'er di debat esoterik, aku tidak pernah melihatmu begitu lepas kendali. Gedung Lord Chu pasti telah membuat beberapa kemajuan. Begitu. Hahaha. Xie Tianxiang, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga mewakili Tianyi? Sama sekali tidak. Meskipun Anda tidak memperhatikan saya di tribun sekte, saya memiliki pandangan yang jelas tentang diri Anda yang arogan dan sombong. Hahaha. Kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Tatapan Xie Tianxiang menajam. Zuo Fan, apakah kamu ingat tujuan lamaku? Sejak Anda meninggalkan Tianyi, maka saya juga melakukannya. Saya sekarang adalah murid sekte Dewa Pedang, bersaing di 3 sekte tengah. Aku akan menunggu. Zuo Fan mengerutkan kening dan mengangguk setelah jeda. Dia menjentikkan lengan bajunya dan melemparkan botolnya. Mari kita kesampingkan itu dulu dan bantu aku dengan ini. Xie Tianxiang menangkapnya dan terkekeh. Seperti biasa, berhati-hatilah. Jangan pernah melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan memberikan penawarnya untukmu. Xie Tianxiang berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum melihat kembali ke gadis-gadis itu. Bagaimana kalau kalian berdua ikut? Anda belum pernah bertemu dengan gedung Lord Chu, bukan? Ayolah. Kalau kamu kenal musuhmu dan dirimu sendiri, pasti menang. Hahaha. Xie Tianxiang melanjutkan dengan senyuman tipis saat gadis-gadis itu menegang. Mereka berbagi pandangan, lalu melihat dari Zuo Fan ke Lucie yang disiplin, berdarah di tanah. Mata mereka berbinar dan bergegas mengikuti. Mereka bahkan tidak menyapa Zuo Fan. Zuo Fan menggerutu sebentar, lalu pergi juga. Dengan kepergian mereka, suasana hati yang berat perlahan kembali normal. Vien yang menghela nafas dan tidak bisa menahan kutukan. Dasar bodoh. Apakah kamu begitu buta untuk tidak melihat betapa Zuo Fan peduli pada wanita itu? Dan kamu memukulnya. Anda pasti sangat beruntung bisa lolos dari Zuo Fan dalam keadaan itu. Tapi bukankah mereka memutuskannya? Bukankah mereka berdua bilang mereka akan berusaha sekuat tenaga saat bertemu lagi nanti? Lucie menggertakkan giginya. Kuilang menghela nafas. Mereka mengatakan satu hal, tapi hati mereka memikirkan hal lain. Di dunia ini, ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan bertolak belakang. Mereka mungkin bilang mereka tidak akan menahan diri. Tapi siapa bilang hal itu akan benar-benar terjadi saat mereka bertemu lagi? Gadis itu tidak menusukmu karena Stuart Zuo, dan Stuart Zuo hampir membunuhmu karena dia. Ini disebut mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Bagaimanapun,
Kamu baru saja menghadapi kematian. Kotoran. Lalu mengapa mereka berpura-pura? Dan mengapa saya terjerumus ke dalam kebohongan mereka? Lucie sangat marah. Yang mulia, saya hanya mengikuti saran Anda untuk bersikap kejam terhadap yang membakar jembatan. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak akan melimpahkan ini padaku. Saya sedang berbicara tentang yang lain dan tidak menyebutkan gadis itu secara spesifik. Setidaknya Anda sendiri bisa sampai pada kesimpulan ini dan memikirkan Zhuo Fan. Vian yang melambai saat dia mencoba keluar dari kekacauan ini. Zhuo Fan pada akhirnya benar. Dia sudah terlalu lama bertahan denganmu. Anda tidak sekalipun menunjukkan rasa hormat sedikit pun di sini. Segala hal lain yang mungkin dia abaikan. Tetapi kali ini Anda telah melakukan hal yang paling menyakitinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia berurusan dengan Yan Mo? Kamu mendapatkan apa yang datang padamu kali ini? Saya telah berada lebih dari Anda dan saya tahu. Dalam urusan antara pria dan wanita, yang terbaik adalah tidak terlibat. Atau kamu akan berakhir seperti ini. Vian yang menyelesaikan tegurannya. Dan Ku Hilang mengikutinya. Membuatnya cemberut dan marah. Apa yang aku lakukan? Saya baru saja dipukuli dan sekarang dianggap sebagai orang luar. Dan Zhuo Fan itu, dia akan membunuh rekan satu timnya demi seorang wanita. Bagaimana dia bisa memimpin kita? Tapi kemudian dia melihat sekeliling. Dan yang dia lihat hanyalah wajah-wajah yang mengatakan dia mengerti apa yang akan terjadi. Dia sangat marah. Sialan. Zhuo Fan. Tunggu saja. Anda belum melihat akhir dari ini. Tandai kata-kataku. Lucie menggertakkan giginya. Matanya seram saat dia melihat semua orang di sekitarnya. Orang-orang ini rekan satu tim karena tidak ada kata-kata yang lebih baik. Adalah antek-antek Zhuo Fan. Menganggap setiap kata-katanya sebagai hukum. Bahkan mengabaikan kebaikan sekte tersebut. Hatinya tidak bisa menerimanya. Kebencian ini pasti menjadi benih malapetaka. Bab 652, jika dia aman. Qin Cheng, bagaimana perasaanmu? Ruangan sempit itu sekarang penuh dengan Sun Ruohua dan yang lainnya semua menatap Chu Qin Cheng dengan cemas. Duduk bersila di tempat tidur. Jejak hijau muda yang mengambang dari tubuhnya membuat tubuhnya gemetar dan wajahnya berkerut kesakitan. Suan Shaoyu menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Para pembudidaya iblis yang menjijikkan itu bahkan melakukan serangan diam-diam. Dan juga dengan tangan berat. Kami bahkan tidak tahu apakah saudari Qin Cheng akan baik-baik saja. Dia meminum begitu banyak pil dan penawar racun. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Danner berteriak dengan marah. Semua orang mengangguk khawatir. Hanya Penatua Yun yang melambaikan tangannya. Suaranya tenang. Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya memeriksa Qin Cheng dan menemukan hidupnya tidak dalam bahaya. Ini adalah rumah naga ganda. Bagaimana bisa ada orang yang melakukan pembunuhan begitu saja? Hanya saja akhir-akhir ini, Qin Cheng akan menderita dan kesakitan. Sialan para penggarap iblis itu. Membuat adik perempuan Qin Cheng sangat menderita. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Suan Shaoyu menggertakkan giginya. Sisanya sama marahnya. Tuan muda, tetua, Xie Tianxiang dari Sekte Dewa Pedang telah berkunjung. Teriakan terdengar dari luar rumah. 3 sekte tengah pertama. Keduanya saling memandang. Lalu bertanya-tanya. Apa yang dilakukan seseorang dari 3 sekte menengah pertama di sini? Sementara mereka bertanya-tanya. Chu Qin Cheng yang kesakitan membuka matanya. Dia tersenyum tipis saat berkata, "Ajak dia masuk. Dia adalah teman lama dari Tianyi. Dia pasti ingin bertemu denganku."
Teman lama yang lain. Suasana hati Suan Shaoyu menjadi gelap. Bukan pengejar licik lainnya, kan? Dia berkata, adik perempuan Qin Cheng tidak bisa menerima tamu di negara bagiannya. Lebih baik jika kamu tidak melihatnya. Tunggu, Tuan Muda. Penatua Yun berbicara lebih dulu. Menasihati. Seorang kenalan lama Qin Cheng yang sederhana dapat diusir. Tetapi dia memiliki sekte Dewa Pedang di belakangnya. Kita tidak bisa mengabaikannya. Yang terbaik adalah tetap menerimanya. Suan Shaoyu kesal dengan gagasan Penatua Yun tetapi hanya bisa mengangguk. Meskipun pikirannya kacau. Xie Tianxiang membawa serta Yun Suang dan Yong Ning. Setelah menyapa Penatua Yun, dia melihat Chu Qin Cheng berkeringat dan pucat. Dia menangkupkan tangannya. Gedung Lord Chu. Sudah lama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Cukup omong kosongmu. Tidak bisakah kamu melihat dia sama sekali tidak sehat? Danner memutar matanya saat dia menggerutu. Yang lain terdiam. Dia hanya mengatakan itu sambil lalu. Namun kamu menjadi kesal begitu cepat. Chu Qin Cheng menepuk pundaknya. Xie Tianxiang terkekeh dan membungkuk lagi. Maafkan saya atas kekasaran saya. Gedung Tuan Chu. Saya telah menyaksikan bagaimana Anda diracuni. Dan saya telah membawa obat penawar rahasia dari sekte saya yang seharusnya mengurangi rasa sakitnya. Xie Tianxiang memberikan botol itu. Mata Chu Qin Cheng berbinar dan dia mengangguk. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tuan Muda Xie, tolong. Kita punya tanah air yang sama. Tidak perlu untuk itu. Xie Tianxiang tersenyum dan menyerahkannya. Sui Ruohua memberikannya kepada Chu Qin Cheng, yang masih gemetar kesakitan. Tuan Muda Xie, Qin Cheng telah meminum banyak pil. Tetapi tidak ada yang membantu. Mungkinkah ini? Ini akan berhasil. Xie Tianxiang tersenyum penuh keyakinan. Chu Qin Cheng juga tersenyum. Saya juga percaya. Dia membuka botolnya dan meminum pilnya. Dia tetap bersila. Bermeditasi dengan tenang. Yang lain masih memandangnya dengan gugup. Tetapi setelah 15 menit, sesuatu yang ajaib terjadi. Gemetar Chu Qin Cheng berhenti. Wajahnya menjadi kemerahan. Dan energi hijau di sekelilingnya perlahan memudar. Tuan Muda Xie, pilmu luar biasa. Ini benar-benar berhasil. Mata Danner berbinar. Xie Tianxiang hanya tersenyum sebagai jawaban. Sementara Suan Shaoyu dan Penatua Yun kagum dengan kekuatan tiga sekte tengah. Aku tidak tahu racun apa itu. Tapi racun itu bisa dihilangkan dengan mudah. Apakah ini penawar universal? Ya. Chu Qin Cheng segera mengungkapkan jawabannya. Dia membuka matanya dan tersenyum. Hahaha. Dia masih sama. Tidak pernah ingin mengambil pujian atas apapun. Kamu tahu. Tentu saja. Penawar racun khusus seperti itu hanya bisa datang dari si peracun itu sendiri. Chu Qin Cheng dipenuhi dengan kebahagiaan. Sui Ruohua bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Cheng, kamu bilang penawarnya milik peracun. Apakah itu berarti Lu Xie dari sekte penipu iblis? Ya, itu miliknya. Meskipun aku yakin dia tidak begitu tertarik untuk memberikannya. Xie Tianxiang berbicara seolah dia tahu segalanya. Xie Tianxiang tersenyum dan mengangguk. Gedung Lord Chu. Sepertinya kaulah dia yang sangat mengenalnya. Saat saya pergi menemuinya, dia memukuli pria itu untuk memaksanya memberikan penawarnya. Tapi Anda tahu gayanya. Dia tidak akan pernah mengakui tindakan baik seperti itu. Dia sama keras kepala seperti biasanya di balik wajah dingin itu. Aku sudah terlalu sering melihatnya melakukannya di debat esoterik. Tatapan Chu Qin Cheng bertanya-tanya. Mengingat kenangan indah itu, gadis-gadis itu semakin bingung. Danner bertanya, kakak senior,
Kamu tidak bisa bermaksud bahwa Zuo Fan memberimu penawarnya. Bukan. Dia bahkan memarahimu di atas panggung untuk menjadi lebih kejam dan melupakan masa lalu. Dan dia hanya melakukannya karena dia kasihan padaku. Tidak ingin aku berada dalam bahaya lagi. Sebenarnya, saya cukup senang mendengarnya mengatakan itu. Mengenai sikap dinginnya. Hahaha. Dia selalu seperti ini. Chu Qingcheng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Gadis-gadis itu terdiam. Apa sebenarnya yang ada di antara keduanya? Semakin hari terasa semakin rumit. Suan Shaoyu sangat benci saat itu. Penawarnya datang lagi darinya. Dia pasti akan menghentikannya jika dia tahu. Dia tidak akan pernah membiarkan keduanya saling menghubungi. Bahkan jika itu berarti menyinggung sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang mengangguk dan menghela nafas. Gedung Lord Chu, Anda telah berubah selama bertahun-tahun. Kamu dulunya sangat kuat dan tangguh. Terkadang Anda akan sangat takut dengan Zuo Fan yang sombong dan maha kuasa itu sehingga Anda tidak pernah melihatnya. Benar-benar. Danner tampak tertarik pada Chu Qingcheng. Tapi dia menjentikkan hidung gadis itu. Menatapnya dalam-dalam. Dan gadis itu mundur. Chu Qingcheng menghela nafas. Dulu aku ingin penjelasan darinya bagaimanapun caranya. Tapi setelah aku melihat seberapa jauh dia berusaha demi Ning'er, aku tahu, orang ini punya jalannya sendiri. Dan aku harus membiarkan dia mengambilnya. Ning'er. Chu Qingcheng terbangun oleh suara itu dan menatap Yongning. Kamu kenal Ning'er? Maka kamu juga bukan murid sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Putri Tian Yu, Yongning. Dan ini adalah gadis suci Tian Yu, Yun Suang. Mereka berdua adalah rival utama edivis Lord Chu. Kamu harus hati-hati. Yongning dan Suanger ditempatkan di tempat. Chu Qingcheng hanya tersenyum pada Xie Tianxiang. Siapa yang mengira fanatik bela diri yang hebat di masa lalu akan melontarkan lelucon? Lalu dia menatap Yun Suang dalam-dalam. Kamu adalah Suanger. Pengawas Peony mengatakan dalam pesannya bahwa Zuo Fan menyatakan di depan semua orang bahwa dia menginginkanmu. Saya harus mengatakan, dengan penampilan murni Anda benar-benar memiliki kemiripan yang mencolok dengan Ning'er. Tidak, tidak, tidak. Tolong jangan katakan itu. Suanger panik. Wajahnya menjadi merah padam. Lalu dia berkata pelan, saya hanyalah pionnya. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Pion. Gadis-gadis itu saling memandang. Dan kemarahan muncul di wajah mereka. Untuk memperlakukan gadis yang baik sebagai pion. Zuo Fan itu adalah bajingan yang dingin. Suan Shaoyu menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan tanah. Dengar itu. Iblis keji itu hanya tahu cara menipu gadis tak bersalah. Qingcheng, kamu harus melihatnya apa adanya dan tidak percaya pada kebohongannya. Dia pertama kali membuatmu terluka dan sekarang mengirim seseorang dengan penawarnya. Dia jelas ingin menemuimu. Jangan biarkan dia. Aku mengenalnya jauh lebih baik daripada kamu. Chu Qingcheng mencibir. Senyumnya sedingin es. Lagi pula, selama dia aman, aku tidak peduli jika aku menjadi pionnya. Yang aku takutkan adalah dia akan meninggalkanku tanpa menemukan kegunaanku. Gadis-gadis itu menyaksikan Chu Qingcheng dengan kaget. Ratu Es yang sombong ini ingin menjadi pion seseorang. Selamanya di sisinya. Apakah kecantikannya masih sama dingin dan penuh tekad seperti sebelumnya? Sementara Penatua Yun menggelengkan kepalanya. Suan Shaoyu sangat marah karena ini. Gadis malang itu telah menjadi korban dari seorang penggarap iblis keji. Bab 653, di mana hati berada. Qingcheng, bangun. Kamu telah ditangkap oleh iblis itu.
Sui Ruohua mengguncang Chu Qingcheng dan berteriak padanya. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Kakak senior, saya telah diterima. Tapi itu karena saya ingin. Omong kosong. Bagaimana masuk akal membiarkan diri Anda bingung? Sui Ruohua tidak mempercayainya. Chu Qingcheng menyerah. Menoleh ke arah Suanger dan memberi isyarat kepada keduanya untuk datang. Suanger dan Yongning tegang di depan musuh bebuyutan mereka yang sedang jatuh cinta. Dia tidak akan melakukan apapun pada kita, kan? Tapi keduanya mengalah pada senyum cerah Chu Qingcheng yang tampak seperti malaikat. Chu Qingcheng tersenyum. Aku tahu kalian berdua ingin berada di sisinya. Tapi untuk melakukan ini kamu harus memahaminya. Kamu juga harus tahu apa yang terjadi pada Ning'er. Saya mendengar dari klan Luo bahwa Zuo Fan pada akhirnya menyelamatkannya tetapi dia melupakannya jadi dia melepaskannya. Kata Yongning. Chu Qingcheng mengangguk. Kamu tahu beberapa. Tapi tidak semuanya. Tidak apa yang dia lalui untuk melakukannya. Aku masih keras kepala saat itu. Memaksa dia untuk menerimaku. Chu Qingcheng mulai menceritakan masa lalu. Dari bagaimana konflik 7 rumah dimulai. Hingga jalan kejam Zuo Fan. Kematian Ning'er. Kejatuhan Zuo Fan ke dalam kegilaan. Perjuangannya dan rambut putihnya. Dia telah memberitahu mereka segalanya. Setiap detail kecil. Kecuali bagian tentang dia dan Zuo Fan yang berpisah karena itu. Pergi ke sekte yang berbeda. Entah itu menceritakan kisahnya. Atau kisah Zuo Fan. Dia selalu memiliki senyuman yang mengenang. Saat itulah saya tahu orang ini masih jauh dari kematian. Dia hanya menahan diri. Itu saja. Jalan yang dia lalui ditakdirkan untuk menjadi kejam dan dingin. Jadi bagaimana mungkin saya ingin menjadi penghalang? Itu sebabnya saya pergi. Agar dia tidak pernah putus asa lagi setelah apa yang terjadi pada Ning'er. Jika dia aman, saya akan puas. Chu Qingcheng tersenyum pada Sui Ruohua. Saya sangat senang mengetahui bahwa dia masih peduli pada saya. Itu sebabnya aku senang ketika dia bertanya pada kakak perempuanku tentangku. Gadis-gadis itu terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan seorang penggarap iblis yang kejam dan dingin seperti Zuo Fan akan mengalami kesakitan dan penderitaan seperti itu. Ketika Ning'er terbangun, dia tidak menempel padanya, tapi membiarkannya pergi demi kebaikannya sendiri. Chu Qingcheng juga telah membuat pilihan yang sama. Semuanya untuknya. Mereka semua merasakan bahwa meskipun menempuh jalan yang berbeda, benar dan jahat, mereka sebenarnya sangat mirip. Bagi mereka, faksi tidak ada artinya. Tidak ketika mereka saling mengenal sepenuhnya. Gadis-gadis itu langsung memiliki keinginan untuk menjadi mak comblang. Yun Suang dan Yongning menundukkan kepala mereka yang malu-malu. Menyadari betapa sedikitnya mereka mengenal Zuo Fan dibandingkan dengan Chu Qingcheng. Apa hak mereka untuk bersamanya? Suan Shaoyu sudah lama mengertakkan gigi dalam diam. Keduanya memiliki terlalu banyak kenangan mendalam. Mustahil membuatnya melupakan bajingan itu. Jadi, apa lagi yang bisa dikatakan tentang peluangnya? Jadi begitu. Jadi itu sebabnya gedung Lord Chu tidak bergantung padanya karena kamu percaya sepenuhnya padanya. Xie Tianxiang menghela nafas. Tetapi dari kelihatannya, dia akan selalu mengalami konflik. Mana yang lebih penting? Jalan setan atau cinta? Ini akan menjadi persidangan terakhirnya. Saya hanya berharap dia bisa mengatasinya dengan cepat dan menjadi lebih kuat dengannya. Dengan begitu aku juga bisa mengikuti tujuanku dengan mengikutinya selamanya. Gadis-gadis itu mengangkat alisnya. Itu semacam bromance. Xie Tianxiang memperhatikan penampilan unik mereka dan menjadi bingung. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah?
Di luar halaman sekte surga mistik, di sudut terpencil, berdiri seorang pria jangkung, Zuo Fan. Sejak Xie Tianxiang masuk, dia telah berdiri di sini selama 6 jam. Dia hanya ingin melihatnya keluar, membuktikan bahwa Chu Qingcheng baik-baik saja. Suara mendesing. Seseorang melintas di belakangnya dan berkata dengan nada familiar, menyebarkan aroma alkohol yang kuat. Hahaha, kamu tidak bisa melepaskannya, bukan? Zuo Fan menoleh ke belakang untuk melihat Dan Xingchen yang mabuk tersenyum padanya. Senior, bagaimana kabarmu masih di sini? Zuo Fan bertanya. Dan Xingchen berkata, hehehe, sudah kubilang, tidak ada tempat yang bisa melarangku di negeri ini. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Apa? Kamu punya masalah dengan orang yang datang dari belakang? Tidak. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Wajah Zuo Fan berkedut, dan Xingchen menatapnya lama, lalu mencibir. Mengapa cinta ada di dunia ini? Untuk mengajari orang tentang arti hidup. Nah, jika kamu menginginkan gadis itu, tangkap saja dia. Apa yang perlu diperdebatkan? Senior, tolong jangan bercanda. Kamu juga tahu bahwa ini bukan jalanku. Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Dan Xingchen mengangguk. Oh, benar sekali. Itu hanya berarti Anda pelin-pelan. Anda memiliki 2 anak perempuan dan sekarang Anda mendapatkan anak perempuan ketiga. Anda tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana dengan semua bujangan itu? Tinggalkan beberapa untuk mereka. Senior, jangan bercanda. Kamu tahu apa maksudku? Wajah Zuo Fan berkedut lagi. Dan dia menghela nafas. Saya berjalan di jalan iblis. Jalan mati yang penuh dengan kekejaman dan tanpa emosi. Bagaimana saya bisa membiarkan emosi menguasai saya? Jika aku melakukannya, itu akan merugikanku dan terutama dia. Jadi mengapa repot-repot? Masa lalu adalah bukti hidup akan hal itu. Dan Xingchen menatapnya lama lalu berkata, lalu untuk apa kamu berdiri di sini? Karena Anda sudah mati di dalam. Bunuh semua emosi. Berdiri di sini. Memata-matai jendela seorang gadis tidak ada gunanya bagi kalian berdua. Senior benar. Tapi setelah semua itu terjadi, aku tidak bisa melepaskannya. Zuo Fan menghela nafas. Saya tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Saya hanya memiliki orang lain yang berhutang budi kepada saya. Saat saya berhutang pada seseorang, akan sangat sulit untuk membayarnya kembali. Dan Xingchen menyeringai. Hehehe, sebuah cerita. Saya hanya menyukai cerita. Kemarilah dan beritahu aku. Mungkin saya bisa membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Baiklah. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk mendapatkan perawatan senior. Zuo Fan mulai menceritakan konflik 7 rumah. Debat esoterik. Secara mendetail. Menyelamatkan Ming'er adalah masalahku. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pada akhirnya, dia terpaksa pergi ke sekte surga mistik agar saya bisa menyelamatkan Ming'er. Aku bahkan tidak tahu syarat apa yang harus dia terima. Aku hanya tidak tahu kapan aku bisa membalas budi. Jika tidak, maka saya tidak akan pernah merasakan kedamaian selama saya hidup. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dan Xingchen menjadi serius juga. Benar-benar gadis yang aneh. Untuk menyelamatkan temanmu, dia menjebak dirinya sendiri. Sekarang saya mengerti mengapa Anda menganggap serangan Lucie seolah-olah dia menyerang teman Anda. Ini adalah hutang yang besar. Satu-satunya cara saya bisa melihatnya kembali adalah jika Anda memberikan hati dan jiwa Anda untuknya. Hei, senior. Saya adalah seorang kultivator iblis di sini. Ya, jalan yang mati dan kejam.
Yada. Dan Ching Sen berkata dengan santai. Lalu berubah menjadi serius. Nah, saya mungkin bukan seorang kultivator iblis dan tidak memahami jalanmu. Tetapi semua jalan mengarah pada kebenaran. Dao. Setidaknya itu yang saya tahu. Bahkan di jalan tanpa emosi dan kejam. Anda perlu merasakannya terlebih dahulu sebelum Anda dapat meredam emosi Anda. Bagaimana lagi Anda bisa menghapus sesuatu yang awalnya tidak ada? Sama seperti kita, para kultivator lurus yang mengejar keadilan. Di manakah keadilan jika bukan untuk kejahatan? Bagaimana Anda bisa mengetahui keadilan tanpa memahami kejahatan? Berikut ini contohnya. Sekte universal benar itu. Mereka suka memberitakan keadilan kiri dan kanan. Tapi menurut Anda berapa banyak yang sadar akan apa artinya itu? Apakah keadilan melawan beberapa penggarap setan? Itu bahkan tidak sampai ke permukaan. Zuo Fan merenung. Telah memperhatikan kebijaksanaannya tetapi belum mengungkap makna mendalamnya. Sepertinya ada kain tebal yang menutupi pandangannya. Tidak pernah terangkat, anak. Dan Ching Sen menghela nafas. Ada begitu banyak gadis di sekitarmu. Namun hanya gadis itu yang agak istimewa. Kupikir kamu serius padanya. Tapi setelah mendengar ceritamu, aku berubah pikiran. Apakah kamu merasa bersalah padanya? Atau apakah itu benar-benar cinta? Zuo Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hahaha. Kamu masih naif. Dan Ching Sen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengajarimu. Tutup mata Anda dan ingat kembali momen kebahagiaan dan kebahagiaan yang sempurna itu. Zuo Fan melakukannya dan bersantai. Pikirannya tenang. Melalui aliran ingatannya, dia hanya menemukan dua yang sesuai dengan pertanyaan lelaki tua itu. Saya memiliki dua kenangan damai. Salah satunya berada di pegunungan Albis. Bersama Nier dan Sietianya. Hahaha. Kebahagiaan tiga orang. Dan Ching Sen menggelengkan kepalanya. Tetapi mereka tidak lebih dari teman-temanmu yang berharga. Bukan itu. Tidak ada yang namanya kebahagiaan antara tiga orang. Seseorang selalu menemukan dirinya sebagai orang ketiga. Hahaha. Lalu ada yang lainnya. Di rumah kumuh. Berapa banyak? Dan King Shen bertanya. 2. Pria. Wanita. Siapa dia? Dan Ching Sen berteriak sekarang. Zuo Fan membuka matanya dan wajahnya menjadi muram. Dan Ching Sen tertawa. Disitulah hatimu berada. Benar atau tidaknya gadis ini? Hanya hatimu yang tahu. Hahaha. Dan Ching Sen pergi dengan tawa terakhir itu. Meninggalkan Zuo Fan sendirian dan menghela nafas. Apa yang harus aku lakukan? Bab 654 telah ada. 3 hari. Itulah lamanya Zuo Fan terkurung di kamarnya. Dengan satu kaki di atas kaki lainnya dan tidak menggerakkan satu otot pun. Dia telah melakukan hal ini sejak dia melihat Xie Tianxiang keluar dari halaman itu. Menunjukkan bahwa penawarnya efektif dan Chu Qingcheng telah pulih. Hari ini adalah saat tahap 3 sekte tengah dimulai. Namun, dia tidak merasa ingin memeriksa musuh-musuhnya. Membiarkan Vien yang membawa murid-muridnya untuk menonton pertarungan. Zuo Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Pikirannya tidak menentu. Dipenuhi dengan kata-kata dan Ching Sen. Bagaimana seseorang bisa menghilangkan cinta padahal cinta itu tidak ada? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Mungkin dia sudah lama berada di jalan budidaya iblis yang sepi ini sehingga dia terbiasa sendirian dan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi surga mempermainkannya. Membawanya kembali dan mengikatnya lagi dan lagi. Dia tidak bisa lagi kembali menjadi seorang kultivator iblis. Apakah itu cara surga untuk mengejeknya?
Atau mungkin sebuah cobaan. Mungkin Yun Xuanji benar. Ini adalah kesempatanku untuk memulai kembali jalur iblisku. Hanya saja jalan ini terlalu asing sehingga dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Berbeda dengan jalur iblis semilir yang dia lalui di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah jalan baru ini akan membawanya ke puncak Dao. Apa yang harus aku lakukan? Budidaya setan menekankan hati yang mati. Begitu emosi muncul, mereka akan menyeretnya kembali. Tapi bagaimana seseorang bisa menghilangkannya ketika dia belum mengalaminya? Ini sangat kacau. Jika seseorang menggunakan emosi itu untuk berlatih di jalur iblis, apakah emosi ini akan tetap murni? Bisakah itu disebut perasaan yang dirasakan seseorang pada awalnya? Mereka tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan. Tetapi jika seseorang jatuh ke dalam emosi, bagaimana mungkin seseorang bisa langsung menghilangkannya? Jika mereka bisa dihilangkan dengan mudah, mengapa masih disebut cinta sejati? Astaga, jika saya melihatnya sebagai cobaan, itu berarti tidak ada jalan yang benar. Zuo Fan menutup wajahnya. Ragu-ragu apakah dia harus bersikeras untuk menempuh jalan ini. Lebih baik ikuti arus dan percaya kemana hatiku membawaku. Jika demikian, apakah dia akan kembali ke jalur iblisnya? Aku semakin menjauh, merasa tidak berdaya. Zuo Fan tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah berada di gua manusianya selama 3 hari ini, berjuang dengan masalah terbesarnya. Itu hanya menunjukkan bahwa jalurku sebelumnya terlalu sederhana. Zuo Fan, kuda hitam lain yang muncul. Saya tidak berpikir kita bahkan akan bisa melewati pertarungan 3 sekte tengah sekarang. Sebuah teriakan datang dari luar halaman. Zuo Fan memutar matanya mendengar suara putus asa Vian Yang. Berbalik dan melanjutkan pikirannya yang bertentangan. Bang! Dia berada dalam kebangkitan yang kasar karena Vian Yang tidak membiarkannya. Mendobrak pintu hingga terbuka, bergegas mendekat, dan mengguncang setiap tulang di tubuhnya. Bocah sialan, apa kamu tidak tahu apapun selain tidur? Anda akan mendapatkan semua tidur yang Anda inginkan ketika Anda mati. Ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan saat ini. Apa yang terburu-buru? Bukankah kita akan menantang 3 sekte tengah besok? Tinggalkan saja. Tinggalkan pantatmu. Sikap malas Zuo Fan membuat Vian Yang kesal. Bocah sialan. Kamu tidak datang untuk melihat panggung 3 sekte tengah. Tahukah kamu bagaimana akhirnya? Tidak mau. Kenapa kamu? Wajah Vian Yang berkedut karena marah. Dia bekerja keras untuk menyimpannya dan mencegahnya bocor ke dalam suaranya. Kamu tidak akan begitu santai jika kamu melihat apa yang terjadi pada tahap 3 sekte tengah. Aku yakin kamu akan lebih panik daripada aku. Sekte Dewa Pedang adalah makhluk aneh. Ke-10 muridnya berada di tahap ethereal. Bahkan teman lamamu. Zuo Fan mengingat teman lamanya. Lalu mengangguk. Oh, benar. Saya tidak pernah terlalu memperhatikannya ketika dia datang. Tapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, auranya menempatkannya di tahap ethereal. Dia selalu menjadi seorang fanatik bela diri. Seorang kultivator jenius. Tetapi baginya untuk memasuki tahap ethereal begitu cepat di luar dugaan saya. 3 sekte tengah memang kaya. Selamat untuknya. Selamat kepada adikmu. Anda masih punya waktu luang untuk peduli pada orang lain. Dia adalah ancaman terbesar kita. Vian Yang sangat ingin mencoba memahami Zuo Fan yang ceroboh ini. Tapi dia menahannya. Bung, kamu adalah pemimpin kami. Tidak bisakah kamu menunjukkan ketertarikan? Jajaran sekte Dewa Pedang sama kuatnya dengan 3 sekte unggulan. Tahukah Anda bagaimana nasib mereka dalam pertandingan? Mereka memenangi semuanya.
baik tunggal maupun beregu. Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Jejak Surga belum pernah menang sekalipun. Zuo Fan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Luar biasa. Ya, itu luar biasa. Vian yang menghela nafas. Sekte Dewa Pedang selalu menjadi 3 sekte teratas. Tetapi 2 sekte lainnya tidak jauh tertinggal. Bahkan dengan dominasi 3 sekte superior atas 3 sekte tengah. Tidak satu pun dari 3 sekte superior dapat menjamin kemenangan seutuhnya. Kekhawatiran Vian yang bertambah saat dia menghela nafas. Dan kemudian ada pedang lembut itu. Dia menunjukkan kekuatan yang besar. Tapi saya yakin dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Seluruh sekte Dewa Pedang telah bersiap. Lalu mereka bahkan memberi kami tatapan mengejek. Mereka jelas tidak takut pada kami. Atau lebih khusus lagi, pada Anda. Mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk Anda. Itu yang paling membuatku khawatir. Oh, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Zuo Fan mengangguk. Akhirnya menjadi serius. Saya hanya harus menggunakan strategi saya yang sangat mudah untuk membuat kekalahan menjadi mustahil. Vian yang menyala. Kamu punya benda seperti itu. Beritahu saya. Kami tidak melawan mereka. Kita tidak akan kalah jika kita tidak bertarung. Zuo Fan menyeringai. Atau kita harus puas menjadi 3 sekte tengah. Wajah Vian yang berkedut. Dan matanya terbakar oleh amarah yang tidak dapat lagi dia kendalikan. Zuo Fan, begitukah caramu agar tidak kalah? Kotoran. Siapa yang bilang kita akan menantang 3 sekte unggul? Andalah yang menyatakan desain hebat tersebut. Tapi sekarang setelah kamu bertemu dengan Sekte Dewa Pedang yang menghalangi jalanmu, kamu menghindar. Kamu tidak lebih dari dengan menguap tak terkendali. Zuo Fan berjalan pergi saat Vian yang sedang mengoceh. Dia mempunyai hal-hal yang lebih mendesak untuk dikhawatirkan. Seperti konflik batinnya. Hal-hal lain hanyalah tambahan. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan moto sekte yang baik. Mendapatkan mereka di 3 sekte tengah sudah cukup untuk memenuhi kesepakatannya dengan Xie Wuyue. 3 sekte unggul. Hahaha. Itu masalahmu. Vian yang merasa tidak berdaya karena ketidaktertarikan Zuo Fan. Tuan muda ini sangat keras kepala. Hanya melakukan sesuatu berdasarkan suasana hatinya. Jika dia bersemangat, dia akan menjadi sombong dan melawan apapun yang ada di bawah langit. Jika dia berada di tempat pembuangan sampah, dia lebih suka duduk santai. Sungguh menyebalkan. Dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Pelayan Zuo, yang mulia. Orang-orang dari Sekte Penjelajah Surga telah datang menemui Anda. Kuilang berteriak ketika dia masuk. Melihat wajah merah Vian Yang dan sikap santai Zuo Fan, dia tahu apa yang terjadi. Jadi dia membungkuk dan menyatakan. Vian Yang melirik Zuo Fan. Kami sudah lama berada di sini dan belum saling berkunjung. Jadi kenapa baru hari ini mereka mendatangi kita? Pang, ini belum berakhir. Kita akan bicara saat aku kembali. Vian yang membanting tangannya dengan keras ke bahu Zuo Fan dan pergi dengan marah. Zuo Fan tersenyum tipis. Kuilang tidak mengganggunya dan menutup pintu di belakangnya. Zuo Fan kemudian mengingat sesuatu dan berteriak. Hei, Kuilang, kembalilah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Pelayan Zuo, apakah ada yang Anda butuhkan? Kuilang membungkuk. Zuo Fan melambaikan tangannya. Berubah menjadi sangat serius. Kuilang, kamu dan pasanganmu pasti memiliki cinta yang dalam satu sama lain. Bukan? Kenapa lagi kamu lupa kalau tahu hal itu bisa membunuhmu? Dia membuatku tenang. Dia mengejar ketakutanku. Baiklah. Aku mengerti. Anda tidak perlu menyebutkannya. Kuilang memandang ke langit dengan sedih.
Tetapi Zuo Fan memotongnya saat dia memulai. Saya hanya ingin bertanya. Anda tahu budidaya iblis tidak memiliki emosi. Jadi mengapa Anda melakukan ini untuk? Kuilang menatapnya lama. Lalu menghela nafas. Stuart Zuo. Saya tahu sekte ini memiliki aturan untuk tidak berteman. Tapi cinta itu seperti arus deras. Menyapu apapun yang dilewatinya. Saya telah mengenal dan memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Baik sisi manis maupun pahitnya. Dengan semua yang ada di antaranya. Yang bisa saya katakan adalah saya tidak menyesal. Bahkan ketika aku disuruh menjadi buruh. Kamu salah paham. Ini bukan tentang peraturan sekte. Saya sedang berbicara tentang jalan setan. Sekarang Anda sudah begitu mengenal cinta. Sulit untuk maju. Mengapa kamu menyelam tanpa ragu-ragu? Kuilang memiliki pandangan yang aneh. Pelayan Zuo. Saya mungkin seorang murid di jalur iblis. Tetapi saya belum pernah memikirkannya. Saya hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan tidak melanggar peraturan sekte. Itu semuanya. Ketika saya dekat dengannya, saya tidak memikirkan apapun. Hanya saja kamu mungkin terekspos dan menderita karenanya. Zuo Fan berhenti sejenak dan mengangguk. Seorang kultivator biasa seperti Kuilang masih berada di awal jalur iblis dan mungkin tidak akan pernah melewatinya untuk mencapai Dao. Jadi dia tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Merasa bodoh. Apa yang kupikirkan saat menanyakannya? Dia tidak tahu perbedaan antara jalan dan setan. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kawanannya. Karena itu, Zuo Fan mengaguminya. Dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berpikiran sederhana. Seseorang tidak memiliki penyesalan. Anda bisa pergi. Aku butuh kedamaian dan ketenangan. Zuo Fan mengusirnya. Kuilang mengangguk dan membungkuk sebelum pergi. Namun saat dia berada di depan pintu, dia berkata, "Pelayan Zuo. Saya tidak tahu apakah ini tempat saya untuk mengatakan ini. Wawasanku terhadap jalur iblis jauh lebih dangkal daripada wawasanmu dan tetua Yuan. Tapi ada satu area yang aku tahu pasti. Saya memilih jalan setan daripada jalan lurus karena banyak batasannya. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Saya merasa Anda juga dibatasi oleh diri Anda sendiri. Mengapa Anda harus melakukannya? Saya sudah lama ada. Dan jika menyangkut emosi atau cinta, saya tidak akan ragu. Kenapa kamu tiba-tiba terdengar sangat bijak?" Zuo Fan bergetar. Dan sebuah kesadaran muncul di benaknya saat dia ternganga padanya. Kuilang menggaruk kepalanya. "Saya tahu. Saya tidak pernah bisa lebih bijaksana daripada Stuart Zuo. Yang bisa kukatakan hanyalah aku tahu tentang perasaan." Hahaha. Bab 655 Kontradiksi. Kebebasan bertindak berada di dasar jalan iblis. Tapi seseorang bisa merasa dibatasi dengan berjalan di jalan ini. Sungguh kontradiksi. Zuo Fan memulai. Kembali ke masalah lama yang belum terjawab mengganggu pikirannya. Sialan itu Rencong. Beraninya dia meremehkanku. Seolah-olah dia tidak pantas berbicara denganku. Ini omong kosong. Tepat ketika Zuo Fan akhirnya sendirian dengan pikirannya. Suara keluhan yang keras terdengar. Terdengar ledakan. Dan pintu dibanting hingga terbuka lagi. Vian yang menginjak ke dalam dan melihat Zuo Fan. "Kamu. Sekte Heaven Trailing memintamu. Temui mereka." "Aku? Untuk apa?" Zuo Fan mengangkat alisnya. "Anda yang mulia." "Bukan. Kamu tidak cukup." "Tentu saja. Tapi anak-anak anjing betina itu punya lubang di matanya." Vian yang menggerutu. Lalu menghela nafas. "Tetapi mereka ingin bertemu denganmu secara spesifik."
Jadi kamu harus pergi. Mereka adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tianyi. Kami harus menunjukkan rasa hormat kami. Zuo Fan memutar matanya dan pergi. Vian yang memimpin jalan ke depan halaman. 4 orang berdiri di dalam, melihat sekeliling sementara Gung Hu dan yang lainnya menemani mereka. Tempatmu memang kecil. Tapi apa yang bisa kamu harapkan dari 3 sekte terbawah? Hahaha, seorang tuan muda berjubah sutra mengipasi dirinya sendiri sambil tertawa. Kedua pemuda berbaju hijau di sekelilingnya juga tertawa, memandang Gui Hu dengan cemoohan. Orang tua beruban itu tidak berkata apa-apa. Gui Hu marah. Tapi 2 iblis yang tersisa di sini menghentikannya dan murid lainnya berteriak. Zuo Fan melihat ini dan bertanya kepada Vian Yang. Apakah sekte Heaven Trailing ada di sini untuk mencari masalah? Nada yang mereka miliki cukup bagus. Saya tidak yakin. Namun, belum ada masalah apapun di antara sekte kami. Pergi saja ke sana, dan kamu akan tahu. Iblis yang memutar matanya. Keduanya mendekat. Sisi Gui Hu membungkuk di hadapan Steward Zuo dan berdiri di samping. Keempatnya langsung mengarahkan pandangan padanya. Tuan muda itu menutup kipasnya dan menyala. Jadi, Anda adalah kuda hitam dari 3 sekte terbawah. Saya melihat Anda ketika sekte Anda bertarung dengan sekte surga mistik. Tapi kenapa kamu tidak berpartisipasi? Saya tidak yakin seberapa tangguh Anda. Tapi Anda pasti tahu bagaimana menjadi sombong. Kamu tahu aku sombong. Tapi kamu mendatangiku dengan sikap seperti itu. Apakah kamu gatal untuk dipukul? Zuo Fan memutar matanya. Itu berarti kita berdua. Mengapa kalian semua datang ke sini? Dan khususnya untukku. Hahaha. Kami dengar kamu merajalela dan sekte itu menyayangimu. Yang mulia pasti melebih-lebihkan. Jadi kami datang untuk melihat kebenarannya. Tuan muda itu menunjukkan senyuman jahat yang penuh dengan penghinaan. Kelopak mata Zuo Fan bergerak-gerak. Sekarang dia mendapatkan inti dari apa yang mereka inginkan. Mereka datang untuk berkelahi. 3 sekte kecil yang kecil ingin membuang waktuku. Tuan muda mengambil diamnya Zuo Fan karena ketakutan dan menjadi lebih berani. Hahaha. Sekarang jangan terlalu gugup. Saya datang dengan niat baik. Saya kira Anda juga melihat panggung 3 sekte tengah hari ini dan seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya datang ke sini hanya berpikir Anda telah berpuas diri dan berpikir untuk mengingatkan Anda bagaimana keadaannya. Murid-murid sekte penipu iblis tahu kemana dia akan pergi dengan ini. Dan wajah mereka tertunduk. Hanya Zuo Fan yang bersikap bodoh. Dengan ekspresi bingung yang sama. Bagaimana hasil tahap hari ini? Tolong beritahu aku. Zuo Fan tersenyum. Wajah tuan muda itu bergerak-gerak dan menjadi gelap. Dia melotot. Apakah kamu mengejek kami padahal kamu sudah tahu? Kita mungkin mendapatkan hasil yang buruk kali ini di pertemuan naga ganda. Berakhir di urutan terakhir di tahap 3 sekte tengah. Tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 3 sekte kecil dan tidak signifikan. Oh, jadi kamu yang kerdil. Takut kamu akan ditendang lebih jauh. Kamu datang untuk memohon belas kasihan. Bukan. Zuo Fan mencibir. Hahaha. Anjing kecil yang baik. Kibaskan ekormu untuk tuan. Tapi Anda kehilangan sikap yang benar saat mengemis. Anda tidak akan pernah mendapat perhatian jika terus menggonggong dan menggerak. Bajingan. 2 teriakan terdengar serentak. Satu dari tuan muda dan satu lagi dari yang lebih tua. Tekanan datang pada Zuo Fan. Tetua itu sangat marah dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah kepalanya. Zuo Fan hanya menyipitkan mata.
berdiri tegak seperti patung dan menunggu kematian orang tua bodoh yang sembrono ini. Kamu sudah pikun jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di tahap etiril lapisan kelima. Bang! Serangan lelaki tua itu tidak pernah mencapai Zuo Fan, karena Vian yang memblokir telapak tangannya. Mereka berdua terhuyung mundur 5 langkah sebelum berhenti. Orang tua itu memelototi Vian yang buru-buru melambaikan tangannya. Hahaha, Penatuaki, Zuo Fan belum ikut berkelahi hari ini. Dia tidak mengetahui situasi sekte Anda. Dia tidak mencoba menyinggung sekte besarmu dengan ketidaktahuannya. Mohon maafkan dia. Kurang pengetahuan. Lalu apa yang dia maksud dengan kata-kata terakhirnya? Anjing apa? Penatuaki mendengus. Di tempat Vian yang terkekeh, Zuo Fan memiliki wajah tabah yang sama saat dia berkata, "Lalu mengapa kamu datang ke sini?" Kami datang untuk memperingatkan Anda agar mengetahui tempat Anda dan jangan berpartisipasi dalam tahap tantangan. Berdiri saja dan perhatikan sebelum Anda mempermalukan diri sendiri. Tuan muda itu mengejek Zuo Fan. Zuo Fan mencibir. Bukankah itu sama? Mengapa kamu repot-repot datang ke sini untuk mengoceh jika kamu tidak takut pada kami? Itu hanya berarti kamu takut. Jika itu masalahnya, setidaknya cobalah bersikap seperti itu. Hentikan tindakan keras itu. Aku tidak akan membelinya. Kenapa kamu? Tuan muda itu terbakar amarah dan memberi sinyal kepada kedua teman hijaunya. Keduanya mengangguk dan memilih Qi Changlong, Bai Lian, dan Lu Xie, murid terkuat. Ketiganya berjaga-jaga, mengetahui bahwa mereka tidak boleh gegabah terhadap keduanya, yang memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Tahap etiril lapis ketiga. Namun kemudian keduanya menghilang dan muncul di belakang mereka dengan serangan telapak tangan. Bang! 3 ledakan terdengar, dan Qi Changlong bersama 2 lainnya terlempar, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Adapun 2 orang berbaju hijau, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Hati Zuo Fan menegang. Serangan gabungan lagi. Biarlah ini menjadi peringatan bagimu. Jika Anda berani menemui kami di atas panggung, saya tidak akan peduli jika kami sekte dari kerajaan yang sama. Kami akan membantaimu. Pemuda itu menjentikkan tangannya, dan dia pergi bersama teman-temannya yang berbaju hijau dan lebih tua. Qi Changlong dan yang lainnya baru saja berdiri. Mata mereka dipenuhi kebencian. Zuo Fan menjadi tenang dan berkata, "Maukah kamu membiarkan mereka memilikinya? Kami akan memberi mereka omong kosong. Kenapa kita melakukan apa yang mereka inginkan? Kami akan menjadi 3 sekte tengah ketika kami melemparkan mereka kembali." Vian yang mendengus. Zuo Fan, ingatlah ini baik-baik. Anak sombong itu adalah Ren Chong. Dia adalah putra pemimpin sekte Ren. Anda dapat memberinya pelajaran apapun yang Anda inginkan, kecuali membunuhnya. Adapun sisanya, Anda yang memutuskan. Tapi 2 orang yang berwarna hijau adalah Chong San dan Chong Lin. Mereka berlatih di bayangan gunung dan hutan. Lokasinya tidak konstan dan sulit dihindari. Mereka hampir mencetak 2 kemenangan dari Sekte Dewa Pedang dalam pertarungan hari ini. Tapi mereka bertemu dengan pedang lembut Wen Tao. Jika tidak, hanya dengan skor saja, mereka akan mengalahkan Sekte Jiwa Iblis dan berada di posisi kedua karena Sekte Jiwa Iblis hanya unggul 1 poin atas mereka. Terima kasih, Sekte Jiwa Iblis, karena telah membawanya kepadaku. Lihat bagaimana saya akan mengusir mereka dari 3 sekte tengah. Zuo Fan mencibir dan menoleh ke yang lain. Besok, kita akan bertarung bersama. Mengaum. Yang lain bersorak. Setelah melakukan 1 putaran pertarungan,
Tuward Zuo kembali beraksi. Bocah sombong dari Heaven Trailing Sect. Hari-harimu sudah ditentukan. Sementara itu, Ren Chong dan 3 orang lainnya terlihat puas dengan kesuksesan mereka. Elder Qi, anak itu tidak seberapa. Anda pergi menyerang. Namun dia hanya berdiri diam seperti orang bodoh. Chong San dan Chong Lin menyerang murid-murid itu. Dan dia tetap tidak membantu. Ketakutan kami tidak berdasar. Hahaha. Keempatnya datang ke sekte perencana iblis untuk memperingatkan mereka dan menguji keadaan. Mereka belum melihat pertarungan Zuo Fan dan datang untuk menyelidikinya. Sayang sekali pengujian mereka bukan hanya berakhir sia-sia namun bahkan berhasil menarik rantai musuh hingga menggigit mereka kembali lebih keras. Mereka gagal karena kebodohan mereka. Namun ironi terbesarnya adalah mereka tidak menyadarinya. Bersambung.